Selamat datang di pembelajaran tema 8, subtema 1, materi siklus air. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa dapat menjelaskan manfaat air, menjelaskan siklus air, serta dapat menganalisis siklus air. Nah, apa sih kegunaan air? Kegunaan air bagi manusia itu banyak. Contohnya, air dapat kita gunakan untuk minum. Selain itu, air juga kita gunakan untuk mencuci pakaian. Nah, yang ketiga, air biasa kita gunakan untuk mandi. Nah, selain itu, air juga bisa digunakan untuk masak. Nah, apakah air yang di bumi itu dapat habis? Tentu tidak, karena terjadi siklus air. Apa sih siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, yaitu air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Selain itu, air juga bermanfaat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, air itu juga menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Nah, tahapan siklus air itu ada 3. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Yang kedua adalah pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga yaitu hujan atau presisipasi. Nah, berikut ini penjelasan tentang siklus air. Air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air nantinya ini menuju ke atmosfer. Setelah menuju ke atmosfer, mengalami pengembunan. Nah, pengembunan ini akan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Setelah itu, awan-awan akan semakin tebal, mengandung banyak titik-titik air, dan akhirnya bergesekan. Kemudian, titik-titik air itu jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju, yang disebut presipitasi. Nah, setelah itu, aliran air dari air hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau. Dan ada juga yang diresap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan
berdekatan dengan laut. Nah, contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai sarana transportasi air, sebagai pengairan sawah, dan juga dapat digunakan sebagai media tambak ikan dan udang. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan pada pembelajaran kali ini? Ya, benar sekali. Yang dapat kita simpulkan adalah air yang ada di bumi tidak pernah habis. Air di bumi akan selalu tersedia karena dengan adanya daur atau siklus air. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar ya.